Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini. Kami tahu Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Setiap kami bisa beribadah, kami selalu diingat betapa kami orang yang berdosa. Tetapi anugerah-Mu lebih besar daripada semua dosa dan pelanggaran kami. Setiap hari kami hidup oleh karena anugerah Tuhan. Dan anugerah itulah yang menopang kehidupan kami. Terima kasih buat persekutuan yang indah di Selindung Angkatan 95. Kami bersyukur bahwa lewat persekutuan ini kami punya sahabat-sahabat, kami punya teman-teman, kami punya saudara-saudara yang di dalamnya kami bisa saling mengasihi, saling menguatkan, saling menasehati karena Kristus yang sudah mempersatukan kami. Biarlah firman-Mu, pribadi-Mu sendiri terdengarkan pada hari ini, yang membawa sukacita bagi kami semua, sehingga setiap kami terus-menerus diingatkan bahwa di tengah gelapnya kehidupan, tetapi terang Tuhan yang ajaib menyertai dan mendampingi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu, teman-teman semua. Senang sekali kita bisa mengadakan ibadah syukur ulang tahun ya, Selindung Angkatan 95. Ya, ini memang persiapannya ya, ada serikandi 95 saudara ya, yang kalau mereka sudah kerja siang malam, nggak terlalu hujan juga diterobos, jarak tidak jadi masalah ya. Dan tentu kita berikan dulu tepuk tangan apresiasi buat teman-teman yang sudah ya, dan Pak Jimmy sebagai ya ketua yang sudah bisa terlaksananya hari ini. Tentu ini permulaan yang baik ya teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Dan saya bersyukur, saya lihat persekutuan kita di 95 ini satu berkat Tuhan, satu anugerah dari Tuhan. Kemana-mana saya pergi ya, cerita sama teman-teman, angkatan saya itu luar biasa loh ya. Bisa berkumpul, bisa bersama-sama, bahkan ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan, itu sebuah berkat dan anugerah dari Tuhan. Amin saudara ya. Pada masa sekarang Bapak Ibu teman-teman ya, untuk connect, untuk terhubung itu sesuatu yang langka. Di Korea itu anak-anak mudanya itu ya sampai disuruh keluar rumah dibayar. Jadi hanya untuk keluar rumah berteman itu harus dibayar. Kenapa? Individualistik banget ini manusia zaman sekarang. Ya, karena memang kita sudah dimudahkan dengan teknologi. Ya, dulu kita mau pergi pun harus pergi ke pangkalan ojek. Ya kan, kita tawar-menawar, masih ngobrol. Ya. Sekarang ya kita tinggal tekan di sini, semua bisa datang. Jadi kadang-kadang teknologi itu ada bagusnya, tetapi juga ada hal-hal yang perlu kita cermati, waspadai. Karena itu sama sekali ada anak-anak kita juga ya. Saya tahu mereka ini juga berlomba anak di sini, saudara kan? Kenapa? Makanya ditanya, ada nggak wifi di situ, Pak? Ditanya gitu. Kalau kita tanya, emang ada mau panggang? Kalau udah itu saya perlu ada panggang. Nggak penting ada wifi, ya pergilah kok. Dari sekolah makin gitu sih kan? Ada mau wifi? Wah, dong. Mau seorang juga di dalam yang apa yang mati. Ya, jadi sukacita sekali, senang sekali ya di tengah-tengah kesibukan kita semua. Kelihatan dari wajah-wajah kalian siup-siup dan semua saya gitu ya. Ya, diberkati Tuhan, puji Tuhan ya. Nah, tema kita hari ini sehati sepikir ya, sehati sepikir. Saya ambil dari Efesus pasal 2, kayaknya salah ini. Filipi kalau nggak salah. Filipi 2, ya salah tulis. Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Tetapi ayatnya benar, cuma judulnya aja yang keliru ya. Pendeta juga manusia saudara ya, jadi tolong jangan dihakimi saya kan kira-kira begitu. Oh ya, saya mungkin kenal dulu bagi yang belum kenal. Nama saya Joel Manalu. Saya dari Betawi. Manalu kan gitu kan saudara. Ya, sama-sama kesini juga kita ya. Saya dulu alumni dari SMA Negeri Tarutung. Ya. Kemudian 95 saya kuliah di SDT Petamburan Jakarta.
Disitulah saya juga ketemu tulang rusuk saya, tulang rusuk bukan tulang rusak, tulang rusuk saudara ya. Istri saya dari belakang, Jun Melisa Burmanan saudara ya. Jadi Burgultong, Jun Melisa Burgultong dari Ambon, tetapi kami menghadapi 6 tahun yang lalu saudara. Jadi kami sengaja tujuan anak besar supaya paling tidak mereka tahu ada patakan, walaupun mereka ngantuk-ngantuk karena seharian gitu ya. Jadi kami dikaruniai 3 orang anak. Pertama Joan, itu Joe Seti, yang ketiga Joyce, istri saya Jun, saya Joel. Semua kami Jim, karena kami cinta Jesus saudara ya, luar biasa. Ini di pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 4. Boleh teman-teman Bapak Ibu membacanya ya. Nanti saya baru jelaskan. Daripada saya baca, Anda yang jelaskan lebih susah saudara ya. Jadi saya nggak mau saya jemaat, saya pun nggak mau saya jemaat ya. Jadi kalian yang baca saya jelaskan kan dari saya. Baik, 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu sehati sedikit dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seseorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, judulnya nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Nasihat supaya bersatu. Ya, memang ini kesatuan ini satu tema yang sangat klasik ya di dalam persekutuan kita. Sampai Tuhan Yesus pun harus berdoa untuk kesatuan. Yesus itu nyembuhin orang sakit itu tidak pernah berdoa. Sembuhlah, itu sembuh. Ya, musir orang yang kerasukan setan, itu Yesus apa? Diusir. Tapi Yesus harus berdoa untuk kesatuan. Karena mengusahakan kesatuan itu nggak gampang. Nah, jadi kalau kita ini yang berdoa, siapa yang jawab? Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan Yesus yang berdoa, siapa yang jawab? Ya kita. Benar ya Bapak Ibu ya? Karena ini doa Tuhan Yesus sebenarnya. Di kitab Yohanes dikatakan supaya kita menjadi satu. Nah, kesatuan sangat diperlukan di dalam menghadapi tantangan kehidupan hari-hari ini. Ya. Dalam kesatuan ada kebersamaan tentunya, ya, ada sukacita. Makanya tadi ketika kita ketemu, ya, dan saya paling berkesan kalau setiap kita ketemu itu Kelly mana itu? Itu tunggu nanti saudara ya. Kalau dia sudah berbicara, ya semua akan luar biasa terrekam. Saya selalu terkesan gitu Kelly. Ya, ada dorongan di sana ketika kita bersama-sama. Sehingga persoalan yang kadang-kadang berat, rumit, tetapi karena ada orang-orang yang paling tidak memberikan nasihat, memberi masukan, itu memudahkan kita menjalani kehidupan ini. Ya. Jadi memang ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Tetapi sayangnya justru kesatuanlah yang paling sering bermasalah. Yang paling sering bermasalah. Kadang-kadang perbedaan pendapat disamakan dengan pertikaian. Ini persoalan saudara. Perbedaan pendapat. Ya belum lagi suami istri yang paling kecil itu nggak mudah. Perbedaan pendapat belum perbedaan pendapatan. Daripada saudara. Sekarang ini Pak bukan cuma perbedaan pendapat, yang perbedaan pendapatan Pak. Ya, apalagi banyak wanita-wanita sekarang yang sukses kan. Kalau dulu itu kan wanita itu digambarkan sebagai ibu rumah tangga, orang rumahan. Sekarang wanita-wanita karir, ya pekerjaan mereka bisa lebih bagus dari suaminya. Makanya perbedaan pendapatan bisa jadi masalah kan begitu saudara-saudara ya. Nah ini bukan hal yang mudah, ya. Jadi perbedaan pilihan juga sering menjadi sumber perpecahan. Apalagi sekarang mobil Persinya, ya kan. Saya kemarin pulang dari Tarutung Desember kan. Sama adik saya beda pilihan. Dari Tarutung sampai Sanggu di mobil, debat terus kami saudara-saudara. Karena beda pilihan aja. Bisa jadi
perselisihan. Jadi coba kita bayangkan, dalam rumah tangga aja kadang-kadang kita mau makan apa aja bisa ribut di mobil. Akhirnya nggak jadi makan, saudara ya. Ya. Makan apa? Bebek ayam lah, bebek lah, udah lama nggak makan bebek, gitu saudara. Ya, kalau tinggi nanti kau mati kau, gitu saudara. Kalau belakang kamu sama mati, jadi ribut saudara. Itulah kadang-kadang perbedaan-perbedaan kecil aja dalam kehidupan itu bisa mendatangkan konflik. Ya, nah, jadi nggak mudah di dalam apa? Di dalam membangun persatuan tersebut. Banyak orang tampaknya memahami kesatuan sebagai keseragaman, maunya seragam, maunya sama, gitu ya. Di rapat-rapat gereja, rapat-rapat organisasi, kalau pendapatnya nggak diterima, kadang orang jadi mundur lah. Bah, cuma nanti tentang rolai, gimana? Ah, kamu Messi, oh, kamu nanti kos, begitu saudara kan? Hanya karena apa? Idenya tidak diterima. Ya. Jadi ini sering menghasilkan sesuatu yang bukan hal yang gampang tentunya untuk tidak bisa bersatu. Ya. Di tengah rumah tangga, saya dengan istri yang beda suku, ya, satu suku aja kadang-kadang nggak gampang untuk bisa bersatu. Jadi ini satu hal yang tidak mudah. Padahal Tuhan itu memberikan kita satu sama lain. Yang paling kecil kan keluarga ya. Istri itu tidak baik manusia itu seorang diri. Ya. Makanya diberikan seorang istri. Seorang apa? Penolong, bukan penggonggong. Kalau nggak diberikan penolong. Ya kok ngomong misalnya terus gitu kan saudara. Bang pendeta, rumah tangga aku Amang 3 bulan pertama dia bahagia. Aku pulang kerja, istri menyambut anjing menggonggong. Gitu kan saudara ya. Setelah 3 tahun berbalik Pak, ya aku pulang ya, istri menggonggong, anjing menyambut. Gitu kan saudara ya. Ya cepat kali kau pulang, cepat pulang salah. Lama kali kau pulang, salah juga Pak. Bingung aku katanya kan. Nah itulah kadang-kadang di dalam apa? Di dalam rumah tangga. Jadi selalu ada persoalan-persoalan yang sering kita hadapi di dalam apa saudara? Di dalam merajut ataupun menjalin yang namanya kesatuan. Ya. Nah, dari teks ini yang dikatakan oleh Paulus, ya, kalau kita melihat ya bahwa dalam ayat 2a dikatakan karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Ya. Bagian sebelumnya menerangkan alasan atau dasar dari berita ini dan kemudian bagaimana kita menghidupi perintah ini. Jadi saya jelaskan dengan ya singkat ya, karena saya tahu acara kita panjang, lebar, tinggi dan dalam, saudara ya. Karena sampai begadang-begadang mempersiapkan surprise hadiah, begitu ya. Takutnya kelamaan dibayar saudara bukan firman tapi surprise. Nah, perintah next dikatakan begini, sempurnakanlah sukacitaku dengan kesatuan. Jadi Rasul Paulus punya hubungan yang sangat dekat dengan jemaat di Filipi. Karena jemaat ini jemaat rintisan Paulus. Dan waktu dia menulis surat ini, dia sedang ada di penjara. Dan dia punya kerinduan nanti kalau dia bisa keluar, dia juga nggak tahu dia bisa keluar apa enggak. Maka dia punya kerinduan untuk kembali bersama-sama dengan jemaat ini untuk berjumpa kembali. Sehingga dia berkata bahwa dikatakan sempurnakanlah sukacitaku dengan kesatuan. Tapi walaupun dia tidak ada bersama mereka, dia ingin mendengar bahwa Injil itu bekerja di dalam kehidupan mereka. Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita semua. Dia rindu supaya itu bekerja di dalam kehidupan mereka. Ya. Jadi Rasul Paulus ini memerintahkan kepada jemaat di Filipi, sempurnakanlah sukacitaku. Artinya begini, Paulus itu sukacitanya bukan pada jemaat Filipi, bukan pada Kristus. Yang utama, sukacita kita bukan pada hal-hal yang lahiriah, tetapi sempurnakan. Artinya apa? Kalau hal yang lahiriah ini pun bisa kita dapatkan, kita saudara-saudara ya, itu kan menambah sukacita di hati kita. Sukacita kita terbesar itu Kristus. Yes, amin. Tapi kalau kita bisa ini serindung angka 95 ini bersatu, bukankah ini juga menambah, menyempurnakan, amin saudara ya, sukacita kita bersama. Ya, jadi Rasul Paulus melihat bahwa sukacitanya bukan tergantung kepada keadaan, tetapi kalaupun contohnya keadaan itu baik, itu akan menambah sukacita di dalam kehidupan kita semua. Jadi Paulus tidak menyandarkan tentu sukacitanya pada kedekatannya dengan jemaat di pada waktu itu, tetapi
itu menjadi tambahan, menggenapkan sukacita yang Tuhan sudah berikan. Ya. Apa alasan bagi kesatuan kita? Ya. Nasihat Paulus tidak berhenti pada pendekatan personal karena hubungan emosional, tetapi dia membawa jemaat di Filipi jauh lebih dalam lagi supaya mereka bisa menempatkan diri. Dan Paulus menunjukkan kepada jemaat di Filipi bahwa simpul daripada kesatuan itu bukan dirinya. Kadang-kadang kan begitu ya, kalau pendeta itu kesatuan kuat aman. Tapi sekarang pendetanya ganti, kurang bersatu kan bilang. Kesatuan ini dasarkan kepada pendeta. Dan pendeta kan gak selamanya bersama dengan kita. Ya kan kadang-kadang gitu ya, kalau ada jemaat, kalau amang yang dulu itu pendetanya Paris sama nak komparkan gitu kan saudara kan. Nah saudara kok, nah kok dibawa ke amang. Nah salah simpulnya. Simbol persatuannya bukan pada nanti yang pipi kita kan ada lain dijadikan ketuanya Anda nanti berganti kan saudara ya. Terus yang asing kan selalu kan begitu sudah begitu. Simbol persatuannya didasarkan pada hal yang keliru. Tetapi kita lihat di sini bagaimana Paulus menjelaskan kepada mereka dasar kesatuan bukanlah person, bukanlah manusia, melainkan Tuhan. Ya. Karya penebusannya ayat 2a ya didasarkan pada ya ada imperatif di sana, ada perintah di sana. Tapi perintah itu didasarkan pada sebuah kenyataan. Ya. Dengan kata lain apa? Bapak Ibu teman-teman semua. Apa yang dilakukan oleh Kristus menjadi alasan bagi apa yang kita harus lakukan. Jadi yang kita lakukan adalah karena apa? Karena di dalam Kristus dikatakan, alasannya Kristus. Kenapa saudara-saudara? Kalau kita menyadari keberdosaan kita, kita ini semua sama derajatnya. Nggak ada yang baik, nggak ada. Nggak ada. Kita ini semua orang yang layak dibinasakan. Jadi kalau kita jadi percaya itu karena anugerah Tuhan. Bukan kami yang pilih apa, tetapi Tuhan yang pilih kita. Amin saudara. Saudara yang jadi Kristen itu bukan karena kita ini. Bukan. Saudara orang yang pilih, gak adil Tuhan Pak. Ada yang dipilih, ada yang gak dipilih. Nah kalau mau adil, harusnya kita semua mati binasa, itu baru adil. Tapi Tuhan punya grace, punya anugerah buat kita, sehingga kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan, bukan karena agama, bukan karena pelayanan, tetapi karena kasih karunia kita diselamatkan. Bukan akan diselamatkan, sudah diselamatkan. Saya melayani ini bukan untuk diselamatkan, saudara. Saya jadi pendeta itu bukan supaya saya dapat keselamatan, bukan. Karena keselamatan sudah saya terima, sehingga saya menggilui panggilan saya. Entah apapun panggilan kita, ada yang jadi guru, ada yang jadi entertainment, ada yang jadi dokter, apapun itu panggilan dari Tuhan dan diri saudara. Dan kita menghidupi semua panggilan itu karena Kristus sudah menyelamatkan saya yang sangat berdosa, yang tidak layak, sehingga setiap saya bersekutu, saya tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Setiap saya berkumpul dengan jemaat, saya tidak menganggap saya sebagai pendeta sesuatu yang lebih kudus dari mereka. Sama. Hanya panggilannya yang berbeda-beda. Amin saudara. Jadi tolong bilang kita sesama orang berdosa tidak boleh sombong. Sesama orang berdosa nih kita kan. Karena kadang-kadang kalau orang bekerja itu banyak kali penghakimannya. Saya ingat Bapak Ibu ya teman-teman, gereja ini mulai dirintis waktu masa Covid. Istri saya kena cancer dan istri saya itu lockdown 6 bulan di Pina. Dan waktu itu gak ada asuransi, semua pelayanan kan lockdown, semua gereja tutup. Nah waktu itu saya mulai sepedaan di sekitar daerah ini dan ketemu teman-teman yang ateis, ketemu teman-teman unbeliever, orang-orang bukan Kristen, dan jadi sahabat saya. Dan saya ngobrol sama istri waktu di Pinang di lockdown 6 bulan karena gak bisa pulang ke Indonesia. Tapi puji Tuhan ternyata Tuhan punya rencana, karena dia gak bisa pulang, proses kemo sampai operasi bisa selesai berjalan dengan baik. Nah beberapa teman gak bisa masuk lagi, lanjutkan pengobatan karena ternyata ada treatment yang berbeda, dan akhirnya ya memang dalam kehendak Tuhan tentunya umurnya enggak lanjut. Dan waktu itu saya ketemu seorang ateis dan dia tanya sama saya, Bang, kenapa buka pelayanan, buka gereja lah di Ganesha Serpong? Apa itu gereja?
Kira-kira kalimat apa yang mau saya pakai menjelaskan gereja kepada sobat ateis? Oh, gereja itu eklesia, ya, dari kata eklesia. Kamu dia saudara. Terus saya dapat tiba dari Tuhan, gereja itu bengkel kok. Oh, dia kaget dengan kalimat saya. Berarti orang-orang yang berdosa, orang-orang yang rusak bisa masuk gereja. Ya, gereja itu bukan showroom, gereja bengkel. Amin saudara. Jadi saya katakan, makanya kalau di NRC selalu meninggalkan semangat baru, selamat datang di NRC dengan hashtag bengkel kehidupan. Ini bukan show, kita semua orang berdosa yang dapat anugerah Tuhan dan terus disempurnakan dalam anugerah itu. Amin saudara ya. Jadi pada saat kita bersatu sehingga apa? Kita ini tidak menjadi orang-orang yang merasa diri lebih baik dari orang lain. Karena apa? Karena yang paling berhak menghakimi kita siapa? Tuhan. Itu tidak menghakimi kita. Yang paling berhak menghakimi saya, saudara, itu Tuhan. Tapi dia nggak pakai penghakiman, tapi dia justru tunjukkan belas kasihannya kepada kita. Jadi karena Kristus, jadi Paulus dasarkan membangun fondasi. Kesatuanmu bukan karena apa? Bukan aktivitas, bukan. Ada kesatuan karena apa? Sama-sama arisan, senang kan saudara? Terbalik, terkelangkong gitu saudara, tertutup dia asalnya. Itulah elit ekonomi sulit saudara ya. Ya. Kesatuannya ada didasarkan karena apa? Mungkin kesenangan, kesamaan, hobi. Tapi saya berdoa biar 95 ini kesatuannya karena kita Kristus yang menyadarkan kepada kita tidak lebih baik dari orang lain, amin. Sehingga apa? Kalau mau datang ke 95 itu semua orang sukacita, amin. Kemarin ada saya ketemu orang, kita larang hamba dan mau gereja itu di kampung, takut saya. Kenapa takut sih bilang? Ada lagi toko masker jalan gitu. Dia tangannya begini, haleluya, sampai sini sudah kali banyak. Orang kondisi tinggi banget gitu kan. Jadi ke gereja itu sekarang mau jadi fashion show atau mau menyembah Tuhan. Ini orang kita yang mau dia pulang ke kampung kan, dia bilang begitu. Jadi kadang-kadang orang itu mau beribadah itu karena mau hari yang kita karena susah. Ya karena saya senang, saya dapat ya di 95 ini yang saya tangkap ya. Yang saya tangkap dari beberapa kali kita ketemu. Itu hal begitu hampir tidak ada. Semua orang bisa bisa bersatu, bisa ngobrol, bisa sharing. Amin ya. Kita doakan supaya makin baik ya. Amin. Supaya makin orang merasa ada dampaknya juga nih. 95 ini bisa bersatu. Jadi dikatakan karena dalam Kristus ya. Jadi dalam Kristus ini yang luar biasa ya. Dalam Kristus ada nasihat ya. Nah, Paulus melihat bahwa di dalam Kristus itu kita punya banyak hal, kekayaan. Ada nasihat, ya. Ada lagi apa dikatakan? Penghiburan kasih, nasihat ini dorongan. Penghiburan kasih, ya, kita terhibur. Ada persekutuan, ya. Persekutuan yang membawa kita kepada apa? Kepada sukacita yang dari Tuhan. Ya. Persekutuan roh ini partisipasi. Ayo, saudara. Kita kan bisa acara hari ini, ada hadiah, ada ini. Kan semua teman-teman itu ada yang berpartisipasi ya, entah besar kecil, entah bentuknya tenaga, entah bentuknya dana, entah bentuknya doa, tapi ada partisipasi. Nah, itu dalam Tuhan. Ya, sehingga apa? Ada orang yang kadang-kadang kulitnya nggak ketolongan. Orang patungan lah kita tidak jadi patung dia. Patungan. Ya, jadi patung kau. Ya. Orang disuruh patungan jadi patung gitu saudara ya. Di dalamnya ada apa lagi? Kasih mesra. Ini kedalaman perasaan. Sehingga kalau ada yang duka, itu mama saya itu senang kali kemarin waktu datang angkatan 95 ke rumah. Bawa bantuan, bantuannya mungkin ya kita kan tahu, tapi bukan soal bantuannya. Tapi datang sampai telepon, datang teman-temanmu pakai sini katanya mau bangga kali dia. Senang kali terus. Jadi arisan kebaikan kita yang 20.000 yang kelihatannya kecil. Ya, bagaimana itu OC? Oh itu OC luar biasa. Tak ada tandingannya saudara ya. Dia itu, waduh, suka mengingatkan. Itu baik kan saudara ya. Kadang-kadang kita kesibukan lupa. Oh ya itu. Ya, makasih itu ya. Seberkali nanti kita. Kita doakan itu OC-nya. Kita tetap semangat ya gitu kan. Mengingatkan kita. Saya juga tapi kadang-kadang masih berdosa juga saya saudara ya. Jadi tambah tugasnya.
berikan. Ini luar biasa, ya. Jadi Paulus sangat tegas di sini mengatakan semua yang kita perlukan untuk membangun kesatuan sudah kita terima dalam Kristus. Saya ulang ya, semua yang kita perlukan kan perlu untuk membangun kesatuan sudah ada dalam Kristus, sudah kamu terima, udah ada, bukan akan ada. Jadi Kristus itu luar biasa saudara dalam kehidupan kita, ya. Dalam bentuk kesatuan, ya, next. Ya. Ini terakhir satu saudara ya. Jadi kalau berbeda harus kita pintar, ya, supaya jemaatkan kalau dengan yang terakhir itu jemaat itu langsung saudara ya, seperti menerima suara Tuhan. Jadi kalau saya sudah terakhir satu pikiran saya, terakhir dua, nah bentuk kesatuan dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, inilah yang jadi masalah saudara. Natur berdosa kita dalam diri kita ini mencondongkan hati kita pada keutamaan diri sendiri. Makanya cobalah kalau ada foto rame-rame, terus dikirim fotonya, foto siapa yang belum tertarik? Nggak mungkin foto istrimu kan? Mana istrimu? Nggak ada. Kita ini semua punya narsis, punya, ya, selfish kita ini. Makanya dia waktu jatuh dalam dosa manusia nyelamatin diri. Waktu ditanya sama si Adam sebagai pemimpin, Adam, kenapa makan buah itu? Ini perempuan yang kau tahu dari sisiku, kau yang tahu, gitu kan? Jadi kau salah-salah, kalau kau tak tahu, tak begini jadinya. Ditanya lagi si Hawa, apa lagi si Hawa? Ulang, puji Tuhan Tuhan tak tanya ulang. Coba ditanya ulang, kenapa kau goda memang apa yang berdosa Tuhan? Ulang yang bertobat saudara. Jadi pada dasarnya itulah kehidupan kita. Selama apa? Persoalan daripada kesatuan mementingkan diri sendiri, keakuan lebih ditonjolkan. Diri sendiri menjadi pusat daripada kehidupan. Karena itulah bukan kebetulan Paulus menempatkan perintah untuk mengedepankan orang lain, ya, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri, dikedepankan itu, ya. Sesudah itu yang memberi larangan untuk apa? Menghindari keegoisan. Jadi kasih tahu dulu, ya. Jadi saudara-saudara, persoalan terbesar dalam hubungan adalah diri sendiri. Jelas ya, persoalan terbesar termasuk suami istri, persoalan terbesar Anda bukan mertua, jangan bawa mertua, jangan saudara. Ya bapak, memang saya bilang saudara harus diigoreng saudara ya. Kalau saya ini nggak repot urusan itu saudara ya. Ngurus aku kayak pun persoalan. Kita sendiri nggak bisa melihat persoalannya bukan orang lain, diri kita. Jadi persoalan terbesar adalah saya. Setiap saya konflik dengan istri saya, persoalan terbesar bukan tetangga saudara ya. Bukan juga yang lain, tapi diri sendiri. Nah, bagaimana kita bisa menganggap orang lain lebih utama dari diri sendiri? Ya, ini terakhir sekali saudara ya. Terakhir sekali. Ya. Bagaimana kita menganggap orang lain lebih utama dari diri sendiri? Jawabannya adalah kerendahan hati. Dikatakan sebaiknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kerendahan hati yang ini bicara saudara-saudara sebenarnya dalam terjemahan aslinya kerendahan pikiran. Hati kalau di dalam manusia modern itu kan dianggap sebagai perasaan, emosi. Tetapi hati dalam Alkitab itu adalah pusat kehidupan, pusat pikiran, perasaan, semua di dalam hati kita. Jadi di sini berbicara tentang bagaimana kita menganggap, mempertimbangkan di hati kita untuk apa? Untuk menganggap bahwa orang lain itu penting. Medan peperangan kebesaran terletak pada apa? Pikiran kita dan diri kita sendiri. Dan ini kebenaran yang bertabrakan dengan sifat alami kita manusia yang sudah tercemar oleh dosa. Kita biasanya baru menghargai orang lain, perhatikan, kalau orang lain memiliki sesuatu yang lebih dari kita. Makanya di gereja tuh kadang-kadang jemaat bisa tersinggung kan, pendetanya kalau sama orang kaya, orang kaya disambut, kalau orang susah disambit. Orang sama, justru syukur. Sihat bang, alat ini sih. Ada bang, sihat dari London ya, dari USA sihat. Maka binatang-binatang pelihara saya langsung sampai satu ke kucing, dia
Siap menjadi apa nih saudara? Orang baru orang tolong. Spesialis tanya kok. Habis kena bos, naik mati. Nah, kamu tuh kasih tahu ini saudara kan ya. Ini bukan cerita sumpah saudara ya. Cuma cerita katanya saudara ya kan. Dalam respon gitu. Kita itu sering menghargai kalau orang itu lebih dari kita. Harusnya bukanlah demikian, ya. Harusnya kita bisa menghargai bukan karena apa? Orang itu lebih dari kita. Kita lebih mudah merendahkan diri di hadapan mereka yang punya keutamaan. Tidak heran kita suka untuk bersikap rendah hati di hadapan semua orang. Gak mudah sih. Karena itulah keutamaan orang lain dimulai dari perendahan hati kita. Bagaimana kita menyadari bahwa orang lain itu pun adalah penting. Dan kita perlu menyadari bahwa apa yang kita miliki itu semua anugerah Tuhan. Kita lahirkan cuma oek doang bisa. Oek coba mau bayi di Perancis di Ethiopia cuma oek doang bisa sama. Ada bayi di Inggris karena makan piring tiba-tiba lain. Di ada saudara ya. Apa nggak tahu itu makannya saudara ya. Jadi walaupun sekarang kita punya pengetahuan, punya properti, punya pekerjaan, itu kan bukan hal yang perlu disombongkan, yang membuat kita merasa lebih daripada orang lain, karena kita adalah orang-orang yang sama-sama mendapatkan berkat Tuhan. Ya, kepentingan diri sendiri berbicara ambisi, ya, persaingan, ya. Kata-kata pujian yang sia-sia diartikan sebagai apa? Penghormatan yang kosong. Kadang-kadang kan kita hormati orang karena wow, kita punya tujuan tertentu. Itu penghormatan yang tidak tulus. Karena itulah ya, saya berdoa supaya kita semua menjadi sahabat-sahabat teman-teman yang bisa membangun kesehatian dan kesatuan bersama. Apa yang kita kerjakan, saya tidak tahu sampai berapa lama Tuhan kasih kita hidup, tetapi saya rindu angkatan 95 ini bisa menjadi keluarga bagi saya, bagi kita semua. Dan kita saling mendoakan, menasehati, memperhatikan satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa ketika jemaat di Filipi hidup dalam kesatuan karena Kristus, sukacita Rasul Paulus ditambahkan. Dan kami juga berdoa biarlah angkatan 95 ini menjadi persekutuan yang membawa sukacita atas kami semua. Kami bisa mengenal satu sama lain, itu semua karena anugerah Tuhan. Setiap kami menyadari bahwa kami bukanlah apa-apa dan siapa-siapa, sehingga kami punya tangan yang terbuka dan hati yang terbuka dan pikiran yang terbuka satu sama lain. Di sanalah Kristus dinyatakan di dalam persekutuan kami. Terima kasih dalam firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan. Kiranya memberkati setiap pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, persekutuan kami di tempat ini. Dan Tuhan berkatilah acara selanjutnya. Kami percaya sukacita-Mu melengkapi, memenuhi sukacita kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tempat orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus.
tempat orang-orang beriman lagi. Padahal begitu yang ada di situ beriman, beriman atau mempunyai iman. Itu kira-kira ya Pak. Saya cukup luar biasa itu Pak. Bengkel. Saya nggak ingat. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, kita lanjutkan acara kita. Kita akan mendengarkan vokal duo dari keluarga Nababan. Oh ya, dari keluarga itu Eden Nababan. Kami persilakan kepada anak-anak guru-guru kami yang cantik, guru yang cantik.
kecamatan ini dan juga Kelangkabu. Horas kamu. Ayo duduk. Duduk paling depan ya. Terima kasih untuk persembahan lagu yang sudah diberikan dari teman kita. Kita lanjutkan vokal grup dari remaja SK 95, Michi ya. Michi dan Cheryl dan teman-teman. Judulnya Goodness of God. Semua boleh maju.
fails me. All my days, I've been